Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang RAL dan RAK. Perkenalkan, nama saya Sandi Juliansyah dengan NPM 24170522010. Saya Kevin Pertiwi dengan NPM 2457052006. Saya Siva Sinuga dengan NPM 2417052030. Saya Taskia Flora Saleha dengan NPM 2417052003. Saya Deliza Ramfadila dengan NPM 2417052017. Dan nama saya Bijar Rizkiantawan dengan NPM 2417052023. Silakan menonton video kami. Baik, di sini saya Catherine Pertiwi dengan NPM 2457052006. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengantar. Rancangan percobaan adalah susunan pengujian untuk mengontrol variabilitas yang memiliki tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan efisien. Ada dua jenis umum rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok. Saya akan melanjutkan pada bagian pengertian RAL atau rangkaian acak lengkap. Semua perlakuan dicobakan pada unit percobaan yang homogen. Tidak ada pengelompokan. Perlakuan juga diberikan secara acak. Contohnya, menguji 3 jenis pupuk pada tanaman padi dengan 5 ulangan. Kemudian selanjutnya adalah contoh dari soal RAL. Seorang peneliti ingin menguji pengaruh 4 jenis pupuk terhadap tinggi tanaman. Setiap jenis diuji sebanyak 3 kali. Tabel data dalam cm. Pupuk A 45, 47, 46, pupuk B 50, 51, 52, pupuk C 48, 49, 50, pupuk D 44, 43, 42. Dan pertanyaannya adalah, hitung rata-rata masing-masing perlakuan. Kedua, lakukan analisis ragam ANOVA sederhana. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menganalisis RAL. Yang pertama, itu kita menentukan nilai total atau T. Nah, nilai total ini merupakan semua keseluruhan jenis data. Kemudian ada jumlah ulangan atau R, itu untuk setiap perulangan dan untuk setiap perlakuan. Kemudian ada jumlah perlakuan atau T, itu merupakan variasi dari perlakuan yang kita uji. Kemudian ada yang kedua, itu kita menghitung JK atau jumlah kuadrat. Itu terdiri dari JK total, JK perlakuan, dan JK galat. JK total ini untuk melihat keseluruhan variasi data. Kemudian ada JK perlakuan, itu untuk melihat keseluruhan variasi perlakuan. Kemudian ada JK galat, itu merupakan yang di dalamnya itu variasi perlakuan atau errornya. Kemudian setelah kita menghitung JK, kita akan membuat tabel ANOVA yang terdiri dari yang pertama ada sumber keragaman, itu seperti perlakuan dan galat. Kemudian ada derajat bebas, kemudian ada JK yang telah kita hitung sebelumnya. Kemudian ada KT atau kuadrat tengah, itu bisa kita hitung dari JK dibagi dengan derajat bebas. Kemudian ada F hitung, itu untuk melihat signifikan perlakuannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Taskia. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan rata-rata dari setiap perlakuannya. Jadi di sini ada 4 perlakuan, yaitu pupuk A, pupuk B, C, dan pupuk D. Jadi di setiap pupuk itu ada tinggi dari ketiga tanamannya. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan rata-rata. Jadi pada pupuk A, tinggi dari ketiga tanamannya itu ada 45, 47, dan 46. Dijumlahkan terus dibagi 3 sama dengan rata-ratanya 46. Untuk pupuk B juga tinggi tanaman pertama 50, keduanya 51, yang ketiganya 52. Kita jumlahkan terus dibagi 3 sama dengan 51 rata-rata. Selanjutnya di pupuk C, tinggi dari ketiga tanamannya itu 48, 49, dan 50. Kita jumlahkan lalu kita bagi 3 sama dengan 49 untuk rata-ratanya. Dan terakhir untuk perlakuan terakhir pupuk D, ketiga tanamannya itu tingginya 44, 43, dan 42. Kita jumlahkan lalu kita bagi 3 sama dengan 43 cm untuk rata-rata. Baik, yang selanjutnya ANOVA sederhana. Langkah-langkahnya yang pertama, jumlah data total N, itu ada 4 perlakuan dikali 3 ulangan sama dengan 12. Lalu yang nomor 2, jumlah seluruh data sigma X yaitu 45 ditambah 47 ditambah 46 ditambah 51 ditambah 51 ditambah 50 ditambah 52 ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50 ditambah 44 ditambah 43 ditambah 42. Totalnya 607. Lalu hitung total rata-ratanya yaitu 607 dibagi 12 sama dengan 50,56.
Yang selanjutnya ini adalah jawabannya. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama yaitu menghitung JK total atau jumlah kuadrat total. Rumusnya yang ini, sigma x kuadrat dikurang sigma x kuadrat per n. Jadi 45, 47, 45 kuadrat, 47 kuadrat sampai 42 kuadrat sesuai dengan rata-rata tiap perlakuannya. Selanjutnya, setelah mencari jumlah kuadrat total, kita akan mencari jumlah kuadrat perlakuan. Rumusnya adalah sigma A dikuadratkan ditambah sigma B dikuadratkan ditambah sigma C dikuadratkan ditambah sigma D dikuadratkan per R dikurang dengan sigma X dikuadratkan 2 per N sama dengan sigma A-nya itu 138, terus dikuadratkan 2 ditambah sigma B yaitu 153 dikuadratkan 2 ditambah sigma C itu ada 147 dikuadratkan 2 ditambah lagi dengan sigma D yaitu 129 dikuadratkan 2 per R-nya yaitu 3 dikurangi dengan sigma X yaitu 607 dikuadratkan 2 per N-nya yaitu 12 ditotalkan, lalu hasilnya setelah dikuadratkan yaitu 19.044 ditambah 23.409 ditambah 21.609 ditambah 16.641 per 3 dikurangi dengan 30.726,08 sama dengan 80.703 per 3 dikurangi 30.726,08 sama dengan 26.901 dikurangi dengan 30.726,08 sama dengan dibulatkan yaitu minus 3.825,08. Nah, yang selanjutnya, di mana DB dengan perlakuan 3, galatnya 8, totalnya 11, lalu JK-nya perlakuan sekitar 85, galatnya sekitar 15, dan totalnya sekitar 100, lalu KT-nya dengan perlakuan sekitar 28,3, galatnya sekitar 1,9, dan F hitungnya dengan perlakuan F1. Sehingga F hitung sama dengan KT perlakuan per KT galat sama dengan 28,3 per 1,9. 28,3 dibagi 1,9 yaitu 14,89. Baik, untuk contoh soal selanjutnya itu di sini ada untuk mengetahui pengaruh warna lampu terhadap kecepatan tumbuh kecambah kacang hijau digunakan 3 warna lampu berbeda yaitu merah, putih, dan biru. Masing-masing warna lampu itu diberikan kepada 4 pot yang diisi biji dengan jumlah dan media tanam yang sama. Nah, tinggi kecambah dalam senti itu setelah 7 hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, kecambah yang diberi lampu berwarna merah itu tingginya itu ada 5,1 cm, 5,3 cm, 5,0 cm, dan 5,2 cm. Kemudian lampu putih itu ada 5,7 cm, 5,9 cm, 5,6 cm, dan 5,8 cm. Kemudian untuk lampu biru itu ada 6,4 cm, 6,3 cm, 6,5 cm, dan 6,2 cm. Untuk pertanyaannya yang pertama itu kita diharuskan untuk menghitung rata-rata tinggi kecambah untuk setiap jenis lampu. Kemudian yang kedua itu menghitung rata-rata keseluruhan, dan yang ketiga itu melakukan analisis sidik ragam yaitu tabel ANOVA. Kemudian yang keempat itu mencari kesimpulan apakah adanya pengaruh dari lampu terhadap pertumbuhan kecambah. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Taskia. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan rata-rata tiap perlakuan dan rata-rata keseluruhannya. Di sini ada 3 perlakuan yaitu menggunakan lampu merah, menggunakan lampu putih, dan menggunakan lampu biru, dan tinggi dari keempat pot setelah 7 hari. Pot pertama tingginya 5,1, pot yang kedua tingginya 5,3, pot ketiga tingginya 5, dan yang keempat tingginya 5,2 cm. Kita jumlahkan hasilnya 20,6 cm, lalu kita bagi 4 untuk mendapatkan rata-ratanya dan dapat 5,15 cm. Selanjutnya perlakuan yang kedua itu perlakuan menggunakan lampu putih, yaitu pot yang pertama tingginya 5,7, pot yang kedua tingginya 5,9, pot yang ketiga tingginya 5,6, dan pot yang keempat tingginya 5,8.
lalu kita jumlahkan tingginya yaitu 23 cm, lalu kita bagi dengan 4 sama dengan 5,75 cm untuk rata-ratanya. Selanjutnya, perlakuan yang ketiga yaitu penggunaan lampu biru. Tinggi dari keempat pot setelah 7 hari, yang pot pertama tingginya 6,4, pot yang kedua tingginya 6,3, pot ketiga tingginya 6,5, dan pot keenam tingginya 6,2. Pot yang keempat tingginya 6,2. Lalu kita jumlahkan hasilnya 5,4 cm, lalu kita rata-ratakan dibagi dengan 4, hasilnya 6,35. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rata-rata secara keseluruhannya. Total semua dari jumlah dari pot itu yaitu 20,6, 23, dan 25,4 cm adalah 69 cm. Lalu ada jumlah pengamatan yaitu 3 kali 4 yaitu 3 perlakuan dan 4 pengulangan yaitu 4 pot. Hasilnya ada 12. Lalu kita bagi total semua dan jumlah pengamatannya yaitu 69 dibagi 12 yaitu 5,75. Baik, yang selanjutnya ANOVA sederhana selisih rata-rata tiap perlakuan dengan rata-rata total. Yang pertama merah 5,15 dikurang 5,75 dikuadratkan sama dengan 0,35. Lalu terusnya putih 5,75 dikurang 5,75 terus dikuadratkan hasilnya 0. Yang biru 6,35 dikurang 5,75 dikuadratkan hasilnya 0,36. Karena masing-masing kelompok ada 4 data, maka JKP sama dengan 4 kali 0,36 ditambah 0 ditambah 0,36 sama dengan 4 dikali 0,72 yang menghasilkan 2,88. Selanjutnya ini jawaban dari yang B, yaitu jumlah kuadrat total dihitung dari tiap data terhadap rata-rata lokal. Yang pertama kan yang merah, dia 5,1 dikurang 5,75 kuadrat ditambah 5,3 dikurang 5,75 kuadrat plus 5,0 dikurang 5,75 kuadrat dan seterusnya. Sama juga seperti yang putih dan yang biru. Lalu setelah semua dijumlahkan, kita akan menjumlahkan menggunakan rumus JKT-nya dan hasilnya adalah 3,03. Selanjutnya, setelah menghitung jumlah kuadrat total, kita akan menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Yang rumusnya itu ada jumlah kuadrat total dikurangi dengan jumlah kuadrat antar. Yaitu di sini jumlah kuadrat totalnya ada 3,03 dikurangi dengan jumlah kuadrat antar yaitu 2,88. Hasilnya sama dengan 0,15. Selanjutnya, menghitung derajat bebas. Ada derajat bebas antar atau JKA, itu 3 dikurang 1 sama dengan 2. Untuk derajat bebas galat atau JKG-nya ada 12 dikurangi 3 yaitu 9, dan derajat bebas total itu 12 dikurangi 1 yaitu 11. Nah, selanjutnya RJK rata-rata jumlah kuadrat di mana MS antara sama dengan JKA dibagi 2 sama dengan 2,88 dibagi 2 yaitu 1,44, dan MS galatnya yaitu JKG dibagi 9 sama dengan 0,15 per 9 yaitu 0,0167. Lalu F hitung. F sama dengan MS antara per MS galat, di mana MS antaranya yaitu 1,44 dan MS galatnya yaitu 0,0167 hingga hasilnya adalah 86,23. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung, kita akan membuat tabel ANOVA. Tabelnya ini terdiri dari 3 komponen, yaitu antar atau antar perlakuan, kemudian ada galat, dan juga ada total. Galatnya ini merupakan kesalahan atau error, kemudian total itu merupakan keseluruhan variasi. Nah, untuk JK di sini atau jumlah kuadrat, itu untuk nilai antar perlakuannya itu bernilai 2,88. Kemudian galatnya itu bernilai 0,15 dan kemudian totalnya adalah 3,03. Kemudian ada DK atau derajat bebas, itu untuk antar perlakuan yang bernilai 2, galatnya bernilai 9 dan totalnya itu 11. Kemudian ada RJK atau rata-rata jumlah kuadrat, itu biasanya kita sebut dengan KT atau kuadrat tengah. Nah, seperti yang kita tahu, rumus RJK atau KT ini merupakan JK dibagi dengan derajat bebas. Jadi 2,88 itu dibagi dengan 2 dan hasilnya adalah 1,44 untuk nilai antar perlakuan dari RJK. Kemudian untuk galatnya itu 0,15
0,15 dibagi dengan 9. Nah, hasilnya itu 0,0167. Kemudian ada efek hitung. Setelah kita cari, itu hasilnya ternyata 86,23. Nah, dapat disimpulkan bahwa karena F hitungnya itu bernilai 86,23, yang jauh lebih besar dari F tabel, itu sekitar 4,26, maka dapat disimpulkan ada pengaruh nyata dari warna lampu terhadap tinggi kecambah. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya, yaitu di sini ada pengertian singkat dari RAK atau rancangan acak kelompok. Jadi unit percobaan yang tidak memiliki kondisi yang sama atau tidak homogen akan dikelompokkan dalam blok. Setiap blok akan diberi semua perlakuan secara acak yang bertujuan mengurangi variabilitas atau perbedaan antar kelompok. Dan cara ini cocok untuk kondisi lingkungan yang berbeda-beda atau bervariasi. Selanjutnya contoh soal RAK, yaitu mengamati pertumbuhan tanaman di 4 jenis tanah berbeda atau blok dengan 3 jenis pupuk atau perlakuan. Pertanyaannya, 1. Susun rancangan percobaan dalam bentuk tabel. 2. Lakukan analisis ragam ANOVA dengan blok. Selanjutnya adalah langkah analisis RAK. Yang pertama, identifikasi jumlah perlakuan T dan blok. Yang kedua, hitung jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat blok, dan jumlah kuadrat galat. Yang ketiga, susunan tabel ANOVA lengkap dengan F hitung. Selanjutnya untuk menjawab, yang pertama langkah-langkah yang dilakukan yaitu menghitung rata-rata. Yang pertama ada rata-rata pupuk A, itu ditambahkan 45 ditambah 44 ditambah 46 ditambah 43/4 yang hasilnya 44,5. Selanjutnya rata-rata pupuk B yaitu 50 ditambah 49 ditambah 52 ditambah 51/4 sama dengan 50,5. Selanjutnya rata-rata pupuk C yaitu 48 ditambah 47 ditambah 50 ditambah 49/4 yang hasilnya sama dengan 48,5. Selanjutnya ada rata-rata tanah 1 yaitu 45 ditambah 50 ditambah 48/3 yang hasilnya sama dengan 47,7. Selanjutnya rata-rata tanah 2 yaitu 44 ditambah 49 ditambah 47/3 yang hasilnya 46,7. Selanjutnya tanah 3 yang hasilnya itu adalah 49,3 dan tanah 4 yang hasilnya 47,7. Lalu ANOVA RAK disederhanakan di mana DB atau derajat bebas perlakuannya 2, bloknya 3, galatnya 6, totalnya 11, dan JK-nya atau jumlah kuadrat perlakuannya sekitar 35, bloknya sekitar 20, galatnya sekitar 10, dan totalnya sekitar 65. Lalu KT-nya atau kuadrat tengahnya di mana perlakuan sekitar 17,5, bloknya sekitar 6,7, dan galatnya sekitar 1,7. Dan F hitungnya dengan perlakuan F1 dan bloknya F2. Sehingga F perlakuan sama dengan 17,5 dibagi 1,7 yaitu 10,29. Dan F bloknya 6,7 dibagi 1,7 yaitu 3,94. Nah, selanjutnya merupakan perbedaan RAL dan RAK, dan di sini terdapat 3 aspek yaitu homogenitas, blok atau kelompok, dan efisiensi. Sini untuk homogenitas sendiri dalam RAL atau rancangan acak lengkap itu unitnya itu bersifat homogen karena dalam RAL itu setiap unit itu dianggap satu atau homogen sehingga tidak ada perbedaan sehingga tidak harus dikelompokkan. Sedangkan dalam RAK itu atau rancangan acak kelompok dianggap bahwa setiap unit itu tidak homogen jadi perlu untuk dikelompokkan. Nah, ini berkaitan dengan aspek yang kedua yaitu blok atau kelompok. Jadi dalam RAL atau rancangan acak lengkap itu tidak diperlukan blok atau kelompok. Sedangkan dalam RAK itu perlu adanya blok apalagi dalam variasi data. Jadi di dalam RAK itu perlu adanya blok atau kelompok seperti lokasi, waktu, atau untuk variasi tertentu. Kemudian dalam efisiensi. Nah, dalam RAL itu rendah jika unit bervariasi. Kenapa? Karena jika unitnya bervariasi, maka sangat dibutuhkan pengelompokan. Sedangkan dalam RAL itu tidak diperlukan pengelompokan. Sehingga yang lebih efisien adalah RAK. Jadi dalam RAK ini setiap unit yang bervariasi itu akan dikelompokkan sehingga
lebih efisien yang RAK. Jadi sebagai penutup dari materi ini, di sini ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama adalah pemilihan RAL atau RAK tergantung kondisi unit percobaan. Yang kedua, RAL cocok untuk kondisi homogen, dan RAK efektif bila terdapat pengaruh lingkungan. Dan keduanya bertujuan meningkatkan ketepatan hasil eksperimen. RAL dan RAK adalah metode penelitian yang digunakan dengan ketentuan di mana RAL digunakan apabila faktor selain yang kita ukur dianggap homogen atau sama, sedangkan RAK digunakan apabila faktor selain yang kita ukur itu tidak seragam atau tidak homogen. Thank you. Sekian presentasi dari kami tentang materi RAL dan RAK. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.